Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifai di Duduk Dulu. Kali ini saya berkunjung ke Benteng Rotterdam untuk melihat koleksi di Museum Lagaligo. Museum Lagaligo awalnya bernama Celebes Museum dan didirikan pada tahun 1938 oleh pemerintah Hindia Belanda di kota Makassar. Museum ini secara resmi berdiri dengan nama Museum Lagaligo pada tahun 1970 atas saran seorang seniman yang diambil dari nama salah satu putra Saweri Gading maupun Nawaret, tokoh masyhur dalam mitologi Bugis. Lagaligo juga adalah sebuah karya sastra yang tertulis dalam bahasa Bugis dan terdiri dari 9.000 halaman. Museum ini menampilkan berbagai koleksi peninggalan, mulai dari koleksi zaman prasejarah, koleksi saman kerajaan lokal, koleksi senjata zaman kolonialisme, koleksi kebudayaan serta adat istiadat khususnya di Sulawesi Selatan. Terima kasih, Pak. Museumnya sudah agak sepi karena saya datang ke sini di jam 3 lewat, sekitar jam 3 lewat mendekati jam 4. Jadi ini kondisi di dalam museumnya. Kondisi di dalam museumnya di lantai 2. Kita lihat koleksi apa saja yang ada di lantai 2 ini karena penjaga tadi menyarankan untuk ke lantai 2 terlebih dahulu. Di lantai 2, ruangan 1, kita akan menemukan koleksi benda arkeologi dari zaman prasejarah, di zaman berburu, sampai bercocok tanam. Kita akan menemukan koleksi alat-alat dari batu yang digunakan manusia purba. Ada pula perhiasan seperti gelang dan kalung manik-manik, fosil hewan invertebrata, replika arca Buddha dari zaman perundagian, serta patung pahatan batu dari zaman megalitik dan arca tipe Polinesia yang biasa ditemukan di makam-makam kuno di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Di ruangan ini pula kita akan menemukan beberapa peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya kerajaan Gua Tallo dan kerajaan Bone. Untuk kerajaan Bone, di etalasi ini berisi replika peninggalan dari kerajaan Bone yang pernah dipergunakan oleh Harun Palakka, yaitu sejenis senjata semacam keris yang disebut Sambangeng Pulaweng. Juga ada selempang emas yang bertuliskan bahasa Belanda dan merupakan penghargaan Belanda kepada Harun Palakka. Salah satu peninggalan kerajaan Gua Tallo adalah mahkota Salokoa, dan di museum ini dipamerkan replika dari mahkota Salokoa. Salokoa ini merupakan mahkota benda bawaan dari Tumanurung Bainea sebagai Raja Goa pertama pada abad ke-13. Mahkota ini menjadi bukti bahwa yang menggunakannya adalah benar seorang raja atau somba. Mahkota ini memiliki berat sekitar 1768 gram yang terbuat dari bahan logam emas murni dengan bertahtakan 250 butir permata. Saat ini, mahkota Salokoa yang asli disimpan di Balak Lompoa, Sungguh Minasa Goa, dan dikeluarkan pada saat upacara pencucian benda pusaka atau acara kalompoan. Ya, di bagian sini ada peninggalan dari kerajaan Jawa, termasuk ada bendera dan naskah Lagaligo. Masih di ruangan pertama, di lantai kedua, juga kita akan menemukan lemari yang menampilkan foto Masjid Katangka
sebagai masjid pertama di Sulawesi Selatan yang dibangun pada abad ke-16 oleh Raja Goa ke-14 yakni Imangerangi Daiman Rabia Sultan Alauddin Tumenangari Gaokana. Agama Islam waktu itu disebarkan di kerajaan Goa Tallo oleh Datuk Ribandang di masa pemerintahan Sultan Alauddin. Sultan Alauddin menjadi Raja Goa pertama yang memeluk agama Islam. Beberapa peninggalan pada masa itu yaitu kitab suci Al-Quran yang ditulis tangan serta tasbih atau bilang-bilang. Salah satu peninggalan masa kolonialisme khususnya di Sulawesi Selatan adalah berbagai macam senjata yang digunakan dalam peperangan antara kerajaan Goa Tallo dan Belanda. Seperti pistol yang diperkirakan digunakan oleh pasukan Sultan Hasanuddin dalam melawan Belanda serta meriam dan pelurunya. Juga ada katana sebagai senjata tradisional dari Jepang. Kita sudah melihat koleksi di ruangan pertama di lantai kedua. Selanjutnya kita akan ke ruangan kedua. Nah, di sini ada replika rumah adat yang ada di suku Bugis Makassar. Sini ada peralatan dapur yang biasa digunakan oleh suku Bugis Makassar. Salah satunya adalah pambaja putah atau bahasa Indonesianya adalah wajan yang terbuat dari tanah liat. Juga kompornya ini adalah kompor dari tanah liat yang tentunya adalah tempat untuk menyimpan kayu bakar. Senjata tradisional untuk suku Bugis Makassar adalah badi yang terbuat dari besi dan dibuat oleh pandai besi atau disebut padedek basi. Juga ada tombak yang biasanya digunakan dalam berburu atau sebagai lambang kebesaran kerajaan. Di lantai kedua, ruangan kedua, ada pula koleksi pakaian adat perempuan bagi suku Bugis Makassar, yaitu baju bodo dan berbagai kelengkapannya. Biasanya, baju bodo ini digunakan pada saat prosesi khitan atau pesta pernikahan. Di ruangan ini pula dipamerkan miniatur tau-tau dari Tanah Toraja yang biasanya diletakkan di dekat makam dan dipahat menyerupai orang yang telah tutup usia. Tau-tau dipahat dari kayu yang berbeda jenisnya tergantung kasta dari orang yang telah meninggal. Selanjutnya, kita lihat lambing yang digunakan dalam acara pernikahan atau khitan sebagai tempat duduknya pengantin atau anak yang akan dikhitan. Dan lambing ini biasanya digunakan pada acara mapacing atau korontigi, lengkap dengan bosara sebagai tempat untuk menyimpan kue tradisional. Oke, itu koleksi yang ada di ruang kedua. Sebenarnya ada ruangan ketiga, tapi saya belum melihat koleksi yang ada di ruangan bawah seperti apa. Selanjutnya saya akan ke lantai bawah lagi untuk melihat koleksi yang ada di sana, karena tadi saya langsung naik ke lantai 2. Ini ruangan di lantai 1. Ada peta Sulawesi Selatan. Di lantai 1 ruangan 1 ini ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Bone, yaitu beberapa replika stempel kerajaan. Kemudian dari kota Parepare, yaitu kain khasnya yang bernama Padenring.
Di lantai 1 ruangan 1 ini dipamerkan pula beberapa kendaraan darat tradisional yang ada di Sulawesi Selatan, semisal yaitu bendi dan sepeda tradisional. Dipamerkan pula beberapa jenis rempah-rempah sebagai gambaran perdagangan rempah di Makassar sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di masa kejayaan Kerajaan Goa Tallo pada abad ke-17. Di ruangan ini ada banyak sekali peralatan-peralatan nelayan yang ada jaring, kemudian ada semacam bubu, bubu kutung untuk menangkap ikan. Di ruangan 2 ini kita akan melihat beberapa koleksi yang berhubungan dengan salah satu mata pencaharian masyarakat di Sulawesi Selatan, yaitu nelayan. Dipamerkan berbagai alat menangkap ikan sederhana, misalnya bubu, jala, dan bagan tancap. Juga ada beberapa jenis perahu sebagai alat transportasi antar pulau sekaligus untuk menangkap ikan, di antaranya perahu jenis lepa-lepa dengan beberapa model. Selain itu, juga ada miniatur kapal legendaris yaitu kapal pinisi. Kapal pinisi adalah kapal kayu legendaris yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan dan diperkirakan sudah dibuat sejak abad ke-14 atau tahun 1400-an. Kapal pinisi merupakan sejenis kapal layar tradisional dari suku Bugis Makassar yang memang sejak zaman dahulu terkenal sebagai pembuat perahu dan pelaut yang hebat. Selain berbagai jenis kapal, di museum ini juga dipamerkan berbagai bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan perahu. Museumnya cukup luas. Oh, ini tadi yang tembus dari atas ya, jadi di lantai 2 sebenarnya, di ruangan yang ketiga, tapi saya tidak masuk ke sana. Ada tangga yang menghubungkan ke bawah ke lantai 1. Di lantai 2 ruangan 3 terdapat koleksi alat-alat pertanian tradisional seperti perlengkapan ke ladang dan peralatan untuk memanen padi dari suku Bugis Makassar. Salah satu alat pengolahan hasil pertanian adalah beberapa jenis lesung atau assung yang digunakan untuk mengolah padi. Ada beberapa jenis bentuk lesung batu
yang digunakan untuk mengolah beras dan jagung menjadi tepung, serta lesung kayu yang digunakan untuk mengolah padi menjadi beras. Selain itu, ada juga peralatan yang digunakan untuk menjaga pertumbuhan padi atau membersihkan ladang. Juga ada alat pembajak sawah tradisional dengan menggunakan bantuan sapi. Beberapa kepercayaan tradisional juga masih ada di suku Bugis Makassar. Di museum ini dipamerkan perhitungan hari-hari baik dan buruk dalam memulai aktivitas pertanian di sawah dengan harapan untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik. Itu tadi koleksi-koleksi yang saya lihat di Museum Lagaligo. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video saya. Juga jangan lupa untuk berkunjung ke Museum Lagaligo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.